Shalom, Jemaat MCC yang dikasihi Tuhan. Apa kabar? Masih tetap stay at home with God? Hari ini saya ingin membagikan firman Tuhan tentang sensitivitas membentuk nilai-nilai rohani dalam hidupmu. Memiliki sebuah kesadaran rohani untuk berfungsi secara maksimal, saudara harus memiliki sensitivitas dalam diri saudara. Kalau saudara lihat orang Kristen yang hidup bagi dirinya sendiri, ibarat sebutir biji gandum yang enggan jatuh ke dalam tanah dan mati, dan karena itu selamanya tetap hanya sebutir dan tidak ada pertumbuhan apapun. Tak kalah orang Kristen semakin maju dalam perjalanan rohaninya, ia pun semakin menyadari bahwa hidup bagi diri sendiri adalah satu dosa, adalah dosa yang terbesar. Oleh sebab itu saudaraku, kalau kita mengacu pada kitab Kisah Para Rasul sebagai sejilid Alkitab yang menjadi acuan yang terbaik dalam pekerjaan kita, dalam pelayanan kita, di sana kita tidak melihat siapa yang mempersembahkan diri menjadi penginjil, tidak ada. Siapa yang ingin jadi misionari, siapa yang bertekad masuk dalam pekerjaan Tuhan, tidak ada. Siapa yang ditabiskan menjadi pendeta atau pastor, tidak tertulis juga. Tetapi saudaraku, di dalam kitab Kisah Para Rasul dikatakan Roh Kudus yang memilih, Roh Kudus yang menentukan, Roh Kudus yang memanggil. Allah yang memilih pekerjaan-pekerjaan yang tepat pada orang-orang itu. Dalam hal ini, kita sebagai manusia sama sekali tidak ada kedudukan apapun di dalam pekerjaan Tuhan sebenarnya, jika Allah tidak menghendaki saudara. Oleh sebab itu saudaraku, Saulus tidak berdaya walaupun dia dengan menentang ketika bertemu dengan Tuhan. Simon dengan kekayaannya, dia mau membeli kuasa Tuhan, juga tidak bisa. Oleh sebab itu saudaraku, Tuhan melihat hati, Tuhan melihat sensitivitas hati saudara terhadap dunia luar. Oleh sebab itu saudaraku, persoalan di sini bukan membawa saudara menjadi orang yang pasif, tetapi menjadi orang yang aktif, yang bergerak, yang dinamis. Ketika Daniel berdoa kepada Tuhan, ketika Daniel memiliki sensitivitas terhadap dunia luarnya, dan Tuhan menjawab doa Daniel dengan cepat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau saudara lihat dalam Daniel 9 ayat 20-27, di mana dalam pembacaan firman kali ini kita dengan jelas kita akan melihat betapa cepatnya Allah menjawab doa Daniel. Daniel telah melakukannya dan dia menyentuh hati Tuhan lewat doanya. Saudaraku, menjadi pertanyaan bagi saudara adalah bagaimana cara Daniel melakukan doanya? Bagaimana Allah bisa menjawab dengan cepat karena doa Daniel? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam ayatnya 20 dikatakan demikian, sementara aku berbicara dan berdoa dan mengaku dosaku dan dosa bangsaku, bangsa Israel, dan menyampaikan ke hadapan Tuhan Allahku permohonanku bagi gunung kudus Allahku. Ayat 21, sementara aku berbicara di dalam doa, terbanglah dengan cepat ke arahku Gabriel, dia yang telah kulihat dalam penglihatan yang dahulu itu pada waktu mempersembahkan korban petang hari. Saudaraku, kedua ayat ini dikatakan Daniel sementara berdoa. Daniel berbicara dengan Tuhan, tetapi di dalam doa Daniel sungguh-sungguh memiliki satu sensitivitas yang tinggi terhadap bangsa Israel. Ketika dia memohon ampun dosa, dia juga memohonkan ampun dosa bangsanya. Saudaraku, dalam kitab Yesaya 65 ayat 24 dikatakan,
Maka sebelum mereka memanggil, aku sudah menjawabnya. Ketika mereka sedang berbicara, aku sudah mendengarkannya. Itu Tuhan, saudaraku. Tapi saudaraku, kembali lagi pada persoalan sensitivitas seseorang terhadap dunia luar. Saudaraku, dalam situasi pandemi COVID-19, sebenarnya mengajarkan saudara sebagai orang yang percaya kepada Tuhan untuk melihat dunia luar, untuk ikut merasakan ketakutan, merasakan bagaimana penderitaan mereka. Dan saudaraku, sebenarnya ini dialami saudara sendiri. Saudara juga takut, saudara juga bingung, saudara juga takut mati, tertular, kena virus corona. Tetapi saudaraku, saya mau katakan, Allah sementara mengajarkan kepada saudara untuk memiliki sensitivitas terhadap dunia luar. Saudara, orang kalau melihat dunia luar saja tidak, yang dilihat hanya dirinya sendiri, itu seperti biji gandum yang tidak jatuh dan tertanam. Daniel tahu bahwa Allah sangat memperhatikan dan mengasihi bangsanya. Karena itu Daniel berdoa dan memohon di hadapan Allah dengan segala kerendahan hatinya dan mengakui dosa-dosanya dan dosa bangsanya. Saudaraku, Daniel memasukkan dirinya bahwa dirinya juga berdosa. Daniel memasukkan doa terhadap bangsanya kepada Tuhan akan dosa bangsanya. Saudaraku, kalau dia tidak punya sensitivitas, dia tidak akan mengerti apa yang terjadi di dunia luar. Dia berdoa dalam keinginan dan tujuan Tuhan. Jika kita melihat kembali ke pasal ke-9 ayat kedua, dikatakan demikian. Pada tahun pertama kerajaan itu, aku Daniel memperhatikan dalam kumpulan kitab jumlah tahun yang menurut firman Tuhan kepada Nabi Yeremia akan berlaku atas timbunan puing Yerusalem, yakni 70 tahun. Saudaraku, dia mulai mengerti situasi bangsanya dari firman. Dia mendalami firman dan dia mulai tahu apa yang terjadi terhadap bangsa Israel. Saudaraku, kita dapat melihat Daniel telah mempelajari kitab suci dan mempelajari pikiran Allah, khususnya pewahyuannya untuk bangsa Israel. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Daniel ketika membaca firman Tuhan, dia mencari tahu, menghubungkan dengan situasi yang terjadi di luar dengan apa yang menjadi pikiran Tuhan. Dan saudaraku, ketika Daniel menemukan dosanya, di mana bangsa Israel selalu membantah terhadap Tuhan. Saudaraku, dalam Yesaya 65 ayat 2 dikatakan, sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku kepada suku bangsa yang memberontak, yang menempuh jalan yang tidak baik dan mengikuti rancangannya sendiri. Kalau saudara lihat di sini, Daniel mulai mengerti bahwa bangsa ini butuh pertobatan. Daniel mulai mengerti bahwa bangsa ini butuh pertobatan supaya menggerakkan hati Tuhan. Dan saudaraku, kalau saudara lihat bahwa permohonan doanya Daniel itu didengar oleh Tuhan. Dia dalam kesungguhan berdoa, dia dalam kesusahan yang sangat berat terhadap bangsanya, yang juga dia mengasihi bangsa Israel. Dan dia dengan kekuatan tenaganya, dia berdoa kepada Tuhan. Saudaraku, kalau saudara mementingkan diri sendiri, saudara sulit untuk melihat cara kerja Tuhan. Saudara sulit untuk mendengar jawaban Tuhan. Kalau saudara berdoa bertele-tele, tetapi hidup saudara untuk dirimu sendiri, saya rasa sulit untuk melihat bagaimana Tuhan bekerja dengan luar biasa. Hari ini saya mengajak saudara untuk sensitivitas terhadap dunia luar. Ketika saya untuk masuk ke UNICEF, ada satu cara di mana mereka mengadakan percakapan dengan saya. Lalu mereka bertanya, apa yang kamu tahu tentang dunia anak?
Saudaraku, saya hanya katakan, dulu waktu saya masih kecil, saya punya makanan pisang goreng. Saya bermain dengan teman-teman, pisang ini saya gigit, saya makan, setengahnya saya taruh di atas batu, saya lari-lari. Dan hari ini tidak ada seperti itu. Tidak ada sebuah public area yang aman, yang nyaman, situasinya tidak seperti yang saya alami. Saudaraku, memang sekarang ada zaman lebih modern. Tetapi waktu saya katakan bahwa saya tidak adil dengan diri saya terhadap anak-anak sekarang, di situ saya diterima oleh UNICEF. Saudaraku, oleh sebab itu saya mau katakan begini. Sensitivitas itu penting sekali, saudaraku. Situasi yang sulit seperti ini, saudara masih diminta Tuhan untuk melihat dunia luar. Saudara berdoa dengan sungguh-sungguh, saudara diminta Tuhan untuk mendoakan bagi bangsa Indonesia. Saudaraku, saya percaya segala yang saudara inginkan, cita-citakan dalam hidup saudara, tanpa menyangkut pautkan untuk kepentingan orang lain, saya rasa saudara sulit. Seperti orang berjalan terbalik, berjalan dengan tangan, pagi untuk malam, malam untuk pagi. Tetapi apabila saudara memiliki cita-cita, memiliki suatu niat hati, dan melibatkan kepentingan orang lain, Tuhan akan memberkati saudara. Dengan begitu cepat Daniel dijawab oleh Tuhan, karena sensitivitas hatinya terhadap dunia luar. Saudaraku, kiranya firman ini menjadi kekuatan bagi saudara. Saudara jangan hanya tidur di rumah. Saudara jangan hanya duduk melamun atau menghabiskan waktu nonton TV terus. Tetapi saya mau katakan, ambil waktu untuk saudara merenungkan rasa yang dialami penderitaan bangsa ini untuk bangsa Indonesia. Saudaraku, saya rindu sekali. Dari tempat ini saya mau katakan kepada jemaat MCC, suatu pelayanan misi bukan hanya ke pedalaman-pedalaman saja, tetapi juga masuk kepada orang-orang yang hidupnya sebenarnya menderita. Saya mengucap syukur dengan keluarga kami yang ada di Jakarta ini. Kami tinggal di apartemen, dan suatu hari ada seorang satpam menawarkan telur ayam Omega karena dia jual. Karena dalam situasi sulit dia jual, dia tanya, "Pak, kalau mau beli telurnya kami ada." Kami cerita dengan istri dan keluarga, dan langsung keluarga, istri langsung beli aja. Hari ini udah beli 4 kilo, saudaraku. Kenapa? Kita belajar memiliki sensitivitas itu. Saudara mengerti? Lihat dirimu. Lihat doamu dijawab atau tidak. Itu tergantung hatimu. Memiliki kepentingan orang lain, mendoakan orang lain bagi kemuliaan Tuhan. Tuhan memberkati. Salam isi Injil. Amin.